Ya, salam. Jumpa lagi dengan saya, Saifuddin Ibrahim di channel ini. Saya mengomentari kejujuran seorang Habib. Tentu saja yang saya senangi dari play ini adalah Rasulullah SAW yang kita tidak tahu kebenarannya dan apa jawaban kita, penjelasan kita terhadap pengikutnya. Teman-teman, saya sudah pernah ditanya masalah ini dan saya sudah bilang, habaib di Indonesia dan dimanapun mereka berada, mereka punya jalur nasab. Yang saya tahu mereka punya jalur nasab dan mereka mengaku turunan Nabi SAW. Ya sudah, saya tahu memang ada jalur, ada teman-teman saya yang saya tahu punya jalur nasab kepada Nabi SAW, dan itu benar, tidak boleh dipungkiri. Itu satu sisi. Tapi bukan berarti ini kalau ada perilaku mereka yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi lalu kita biarkan. Enggak, kayak kan saya pernah bilang ada risalah yang saya ingin sampaikan kepada para saudara-saudara habaib. Mereka mestinya kalau mengaku turunan Nabi SAW, mereka harus di saf pertama membela sunnah-sunnah kakek mereka, gitu kan? Mestinya begitu. Jangan sampai ada persepsi para habaib justru bertolak belakang dengan sunnah kakeknya sendiri. Saya ada beberapa teman-teman saya bahkan yang pernah kuliah di Madinah, masya Allah, ilmunya luar biasa, gitu kan, dari turunan Nabi SAW, dan luar biasa. Memang saya hormatin. Nah, memang mereka turunan dan kita selalu membacakan salawat untuk keluarga Nabi SAW, kan? Dalam salawat kita baca, gitu kan? Dan itu bukan hal yang baru, hal yang sudah lama memang. Tetapi perilaku yang salah, bertolak belakang dengan agama, maka tetap ditegur. Makanya kata Nabi SAW waktu turun, wa anzir ashiratakal akrabin, dan dakwahi kerabat terdekatmu. Ayat ini, lalu Nabi SAW langsung naik ke sebuah tempat yang tinggi dan berteriak, wahai keturunan Hashim. Hashim ini keturunan Nabi SAW. Wahai keturunan Abdul Muttalib, wahai ya fulan, dipanggil pamannya. Lalu dipanggil wahai Fatimah, anaknya beliau radhiyallahu anha yang terkenal, ya salah satu tuannya bidadari di surga. Beramallah karena saya tidak bisa menolong kalian di sisi Allah. Kalau salah, tetap salah nih di mata Allah. Nggak bisa. Ada hadis sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, orang yang paling ringan azabnya hari kiamat adalah Abu Talib, gitu kan? Karena dia diberikan sendal dari api, dari bara api yang akhirnya membuat otaknya mendidih. Dalam riwayat dikatakan Allah memberikan dia azab yang paling ringan di neraka karena dia pernah membantuku, gitu kan? Orang yang tercinta, Nabi SAW cintai, tapi bukan di tangannya Nabi SAW. Ada 4 orang paman Nabi SAW yang sempat masuk Islam di masa beliau, dan ada 2 orang yang tidak masuk Islam. Ada yang masuk Islam 2, ada yang tidak masuk Islam. Yang masuk Islam mulia, Abbas dan Hamzah radhiyallahu anhuma, gitu kan? Ada Abu Talib dan ada Abu Lahab yang tidak masuk Islam. Dan ini bukan hal yang baru kok, gitu kan? Ada Nabi Ibrahim alaihissalam, kakek Nabi Muhammad SAW, ayahnya Azar tidak masuk Islam, tidak beriman, gitu kan? Itu hal yang biasa. ya, saudara, Khalid Basalamah itu memang bukan turunan garis kanjeng Nabi, tetapi beliau adalah sarjana Islam yang sangat cerdas dan menguasai, dan beliau juga boleh dikata tidak terlalu, ya namanya juga kiai ya, tidak terlalu radikal. Penyampaiannya mirip dengan Muhammadiyah. Artinya dibenci oleh Habib Rizik, Bahar Smith, dan tokoh-tokoh Habib ngaco seperti itu. Dan cocoknya dengan Guru Gembul, ataupun cocok dengan saya karena saya jujur untuk yang berkaitan dengan pelajaran keislaman itu. Nah, saya tambahkan bahwa apa yang beliau sampaikan itu, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak mampu memberikan petunjuk kepada orang yang walaupun itu sangat kamu cintai. Tetapi Allah lah yang akan memberi petunjuk kepada orang, walakinallaha yahdi man yasha. Allah memberikan petunjuk kepada orang yang disenanginya, yang disukainya. Kalau nggak disukai ya nggak dapat hidayah. Itu terjadi sampai kapanpun, termasuk untuk keluar dari agama itu pun tidak apa-apa. Yang jelas Habib gagal jadi cucu Nabi. Kenapa? Karena penelitian dan dimulai dengan kepongahan para Habib ini, kesombongan mereka yang luar biasa dengan menggunakan
wibawa kehabibannya itu, sehingga orang-orang ini dibuat sedemikian rupa untuk hormat sekali dengan turunan Nabi itu, bahwa sang turunan Nabi ini nggak pernah bersalah, bahwa turunan Nabi ini memang orang-orang yang terpilih. Padahal yang namanya turunan Nabi ya, ponakannya, pamannya yang seimbang, kemudian menantu-menantu, cucu-cucunya. Nabi, anak, cucu. Ini yang disebut dzurriyyah Nabi itu. Bukan sampai sekarang masih dipertahankan sudah 1400 tahun, lalu ribut masalah keturunan kayak begini. Apalagi dengan kesombongannya itu menggelitik hati Kiai Imaduddin untuk melakukan penelitian. Dan penelitian itu berdasarkan filologi, berdasarkan buku-buku, berdasarkan nasab sanad dan kitab sejaman. Dilakukan penelitian, ternyata mereka itu nama Al-Attas, As-Saggaf, Al-Katiri, apalagi itu. Ini semua ngaku-ngaku Habib, bukan turunan Kanjeng, bukan turunan Nabi, gagal jadi cucu. Dan mereka memang tanpa malu, dan akhirnya apa yang terjadi sekarang ini, tes DNA tidak mampu mereka lakukan. Apalagi si Rizik, tes DNA-nya pasti gagal. Karena yang sama-sama marga, misalnya Asegaf ataupun Syihab itu Najwa Shihab, Quraisy Shihab, yang Shihab, kemudian Rizik Shihab, yang sudah ini tes DNA Najwa Shihab hanya 3% ada turunan Arab. 47%-nya itu turunan dari India. Ada juga turunan Eropa. Ada juga turunan Belanda dan sebagainya. Jadi tidak ada. Putus sudah hubungannya itu. Dan akhirnya menjadi pro kontra sampai melibatkan Oma Irama. Oma Irama mendukung Kiai Imad. Kiai Imad banyak sekali pendukungnya di tanah Jawa. Dan yang paling memalukan sekarang ini adalah para muhibbin. Muhibbin ini yaitu orang-orang yang mencintai para habib, pencinta para habib. Nah, dalam pemaparan dia mengatakan bahwa polemik nasab itu muncul akibat ulah para habib sendiri. Tindakan kontroversial beberapa tokoh yang mengklaim keturunan Nabi, salah satunya Bahar Smith, dinilai sebagai perusak citra Habib di masyarakat. Kenapa? Karena dia kawin semaunya. Memang istrinya satu, tetapi itu gula-gulanya yang banyak. Kaum muslimin semakin marah ketika melihat tindakan kontroversial yang dilakukan atas nama keturunan Nabi, seperti minta para santri mencium kaki Habib Bahar. Itu kan gak pantas, saudara-saudara. Lalu membuat provokasi, kasih pengajaran bahwa Habib ini nih waktu umur 10 tahun bisa menyelesaikan sholatnya itu, rukunya banyak sekali, sholat sampai pagi, dan 1 rakaat itu menghatamkan Quran. Kok banyak bohongnya ya.
dan dinilai sejumlah kontroversial seperti yang dilakukan Ba'ath dapat mengundang orang yang di luar Islam untuk menghina atau mengolok-olok Nabi. Iya, saya mah tambah berita, tambah senang saya. Lihat itu. Saat orang Islam berdebat dengan agama lain dan orang-orang non-muslim selalu bawa-bawa itu, lihat buah tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Enak sayanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.